Membaca teks fiksi. Teks fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan berdasarkan imajinasi pengarang dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Imajinasi pengarang diperoleh berdasarkan pengalaman, wawasan, tafsiran, kecendekiaan, penilaian terhadap berbagai peristiwa baik nyata maupun rekaan. Jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama adalah novel. Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang berarti sebuah kisah, sepotong berita, dan novel memiliki cerita yang lebih kompleks dari cerpen. Novel merupakan karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak setiap pelaku. Ciri-ciri novel: tidak dibaca sekali duduk, plot diarahkan pada insiden atau peristiwa jamak, watak tokoh dikembangkan secara penuh, dimensi ruang dan waktu yang lebih meluas, serta cerita yang lebih luas. Jenis-jenis teks fiksi selanjutnya adalah cerpen. Cerpen merupakan prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ciri-ciri cerpen: bisa dibaca sekali duduk, plot diarahkan hanya pada sebuah insiden atau peristiwa tunggal, watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh, dimensi ruang dan waktu yang terbatas, cerita lebih padat, memusat, dan mendalam. Selanjutnya, ada roman. Roman merupakan karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Kisah roman identik dengan sebuah karangan fiksi yang dalam bentuk fiksi lama. Hal ini disebabkan karangan tersebut mengandung banyak hikmah yang mengarahkan ke kisah klasik. Unsur intrinsik dalam teks fiksi. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun teks fiksi dari dalam. Terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau pikiran pokok yang menopang sebuah teks fiksi. Yang kedua ada tokoh, yaitu pelaku dalam teks fiksi. Yang ketiga ada alur atau plot, rangkaian urutan kejadian dalam teks fiksi. Yang keempat ada latar. Bisa terdiri dari tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar tempat contohnya tempat terjadinya peristiwa seperti sekolah, rumah, hutan, dan sebagainya. Latar waktu yaitu berhubungan dengan waktu peristiwa terjadinya cerita tersebut. Misalkan zaman dahulu, pagi, siang, malam, dan sebagainya. Selanjutnya, penokohan, yaitu cara-cara menampilkan tokoh melalui beberapa cara, seperti melalui ucapan-ucapan, tindakan tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Yang keenam, ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk para pembacanya. Yang ketujuh, yaitu adalah sudut pandang, merupakan cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Unsur ekstrinsik dalam teks fiksi. Unsur ekstrinsik dalam teks fiksi yaitu unsur yang membangun cerita dari luar, seperti latar belakang sejarah, yaitu sebuah cerita sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah penulisnya, yaitu bagaimana sang penulis menjalani hidup dan lain-lain. Yang kedua, latar belakang penciptaan. Latar belakang ini memiliki kaitan dengan tujuan penulisan teks fiksi. Misalnya, seorang pengarang membuat teks fiksi untuk mengenang sahabatnya yang telah meninggal. 3. Kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat pada waktu penulis menuliskan cerita memengaruhi ceritanya. Seperti pada masa peperangan, maka penulis mengekspresikan perasaannya di waktu tersebut. Yang keempat adalah psikologis. Unsur ini berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan dari penulisnya.